Halo, selamat pagi anak-anak kelas 4A dan 4B yang Bu Mawar sayangi. Gimana kabar kalian? Apakah dalam 2 minggu ini sungguh mengisi waktu-waktu kalian dengan hal-hal yang bermanfaat? Gimana tugas yang Bu Melani atau Bu Wiwin sampaikan apakah dapat dikerjakan dengan baik? Tentu Bu Mawar berharap kalian dapat mengerjakannya dengan baik. Oke, sudah 2 minggu tak terasa kita tidak bertemu tatap muka langsung dengan Bu Mawar. Tentunya Bu Mawar sangat kangen sama anak kelas 4A dan 4B. Nah, minggu lalu Bu Mawar memberikan tugas kepada kalian semua untuk menonton sebuah film Indonesia yang berjudul Jembatan Pensil. Dan materi ajar Bu Mawar untuk 1 bulan ke depan sebetulnya adalah memberitahukan atau mengajarkan kepada anak-anakku sekalian bagaimana menjadi anak yang bertanggung jawab dan mandiri. Untuk menjadi anak yang bertanggung jawab, coba kita lihat atau kita review kembali sinopsis dari cerita film Indonesia yang berjudul Jembatan Pensil tersebut. Siapa yang tahu? Wah, Bu Mawar udah tahu semua deh. Semua pasti sudah merekamnya dan memberikan atau mengirimkan tugas tersebut ke email yang Bu Mawar sampaikan atau ada yang WhatsApp Bu Mawar juga. Walaupun Bu Mawar tidak bisa memaksa kalian harus segera mengumpulkan karena batas pengumpulan sampai dengan 2 April. Nah, anak-anakku sekalian, Bu Mawar akan mencoba membahas kenapa sih film Jembatan Pensil ini yang harus kita tonton bersama. Nah, Jembatan Pensil ini sebuah cerita yang menggambarkan tentang 4 orang anak yang memiliki semangat untuk pergi ke sekolah. Sayangnya mereka kurang beruntung seperti apa yang kita alami. Anak-anakku sekalian di SD Don Bosco 1 Kelapa Gading memiliki sebuah keberuntungan di mana kalian bisa bersekolah dengan baik di SD Don Bosco 1 dengan sarana yang baik, dengan guru-guru yang baik, dengan buku yang baik, semuanya serba baik. Berbeda dengan 4 orang anak ini yang ada dalam kisah sebuah jembatan pensil. Nah, kisahnya seperti ini, kita coba review dulu ya. Inal, Askah, Nia, dan Ondeng adalah 4 orang anak yang selalu pergi ke sekolah. Sekolahnya sekolah gratis dan mereka punya semangat yang gigih untuk pergi ke sekolah. Kalian bayangin teman-teman, di antara 4 orang anak tersebut, 2 orang anaknya atau dua anak dari 4 orang anak tersebut memerlukan bantuan, yaitu si Inal dan Ondeng. Inal seorang tunanetra, sedangkan Ondeng anak yang berkebutuhan secara mental. Tentunya tidak mudah buat mereka untuk pergi ke sekolah. Kalau mereka menjadi anak yang tidak bertanggung jawab, tentunya mereka akan bilang, buat apa pergi ke sekolah? Karena mereka memiliki keterbatasan fisik. Tapi tidak terjadi kepada Inal dan Ondeng. Mereka selalu bersemangat untuk pergi ke sekolah sekalipun mereka harus melewati sebuah jembatan yang hampir rusak. Nah, pada suatu hari, ketika mereka hendak pergi ke sekolah mereka, dan mereka menaiki jembatan tersebut, tiba-tiba jembatannya ambruk dan roboh. Apakah itu mengurungkan atau melunturkan niat mereka untuk pergi ke sekolah? Tidak. Kisah 4 orang anak ini semoga dapat menginspirasi kita semua yang ada di sekolah, khususnya anak kelas 4A dan 4B. Bagaimana semangat dari 4 orang anak ini harus tumbuh juga dalam hati kita. Sehingga apapun yang kita mau, apapun yang kita cita-citakan, kita dapat melakukannya dengan sangat baik. Nah, itu yang Bu Mawar harapkan terjadi juga dalam diri anak-anak sekalian. Ya, semoga kamu mau ya menjadi seperti mereka, bertanggung jawab dengan pendidikan yang mereka ingin ambil. Nah, bagaimana dengan kita di sekolah? Orang tua sudah membayar uang sekolah. Orang tua menyiapkan pakaian sekolah yang baik. Orang tua menyiapkan buku yang terbaik. Orang tua menyiapkan makanan yang terbaik. Nah, tugas kita selaku anak, kita harus menyiapkan diri kita sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk belajar dengan baik, untuk berteman dengan baik, untuk mendengarkan Bapak Ibu guru dengan baik,
untuk melakukan sebanyak hal di sekolah dengan baik, sehingga tidak ada penyesalan di kemudian hari. Ya, bukan begitu? Nah, minggu ini Bu Mawar akan membahas sebuah karakter tentang mandiri. Nah, mandiri itu apa sih Bu Mawar? Kisahnya begini. Mandiri itu adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu seseorang dalam keadaan berdiri sendiri, tidak tergantung pada orang lain. Nah, sifat mandiri atau karakter mandiri ini Bu Mawar juga mau tumbuh dalam diri anak kelas 4A dan 4B. Ya, di usia kalian sekarang, sikap atau karakter mandiri ini sudah bisa kita tanamkan dan kita tumbuhkan dalam diri kita. Bagaimana caranya? Nah, tugas kamu selama 1 minggu ke depan adalah kamu harus membuat atau mengerjakan hal-hal yang berhubungan dengan kemandirian. Yang pertama, jadi ada 5 hal yang harus kamu kerjakan ya. Yang pertama, kamu harus merapikan buku-buku pelajaranmu sendiri. Yang kedua, mengerjakan tugas-tugas sendiri. Yang ketiga, belajar merapikan tempat tidur sendiri. Yang keempat, belajar mengambil makanan sendiri. Dan yang kelima, belajar mencuci piring atau gelas sendiri. Ada 5 hal yang perlu kamu lakukan. Ini boleh dipecah dalam 5 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Dan kamu harus merekodnya. Ketika kamu merapikan tempat tidur, kamu boleh minta tolong orang yang ada di rumah kamu untuk merekamnya dalam sebuah video. Ketika kamu mencuci piring, kamu juga boleh meminta tolong kepada mereka untuk merekam kamu dalam sebuah video. Ketika kamu belajar sendiri, merapikan buku sendiri, atau juga mengambil makanan sendiri, kamu juga bisa merekamnya dalam sebuah video. Jika sudah direkam, day by day, hari demi hari, kamu boleh menyatukan rekaman tersebut. Kalau yang sudah pintar menggunakan aplikasi, Bu Mawar yakin deh, anak-anak sekarang pasti pintar menggunakan aplikasi. Kamu juga boleh menggunakan aplikasi untuk membuat video-video yang baru kamu kerjakan day by day tadi dalam sebuah video yang lengkap. Dan kamu boleh mengumpulkannya pada hari Sabtu atau Minggu yang akan datang. Ya, itu tugas dari Bu Mawar ya. Sekali lagi, minggu ini kita akan belajar tentang sikap mandiri. Mandiri itu apa? Tadi Bu Mawar sudah sampaikan bahwa sebuah sikap di mana kamu bisa melakukan sesuatu sendiri. Nah, tantangan dari Bu Mawar adalah kamu mengerjakan 5 hal yang tadi Bu Mawar sebutkan. Dan kamu merekodnya dalam 5 hari. Kemudian menggabungkannya dalam sebuah aplikasi. Kalau nggak punya aplikasi, ya merekamnya dalam sebuah potongan-potongan nggak apa-apa. Nanti Bu Mawar yang menyatukannya dalam sebuah aplikasi. Ya, nah kamu mengumpulkan tugas tersebut untuk jangka waktu minggu depan. Jadi minggu Senin ini Bu Mawar sampaikan, kamu lakukan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kemudian kamu boleh mengeditnya Sabtu dan Minggu dan kumpulkan lagi ke hari Senin minggu depan. Oke, terima kasih. Bu Mawar kangen banget sama kalian semua. See you next time. Bye-bye. God bless you.